Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja semuanya. Setelah 2 minggu saya berlibur, hari ini saya akan kembali em, melanjutkan pembacaan di Yohanes ke pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama sampai ke ayat 16 dulu. Nanti kalau saya rasa terlalu singkat, saya akan lanjutkan. Oke, kita doa dulu sama-sama ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, supaya Engkau menunjukkan apa kehendak Bapa melalui firman-Mu hari ini, supaya kami bisa mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke. Kita langsung aja baca Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi, namun Yohanes 11 ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Kita ingat sebelumnya Tuhan Yesus ada di sana, di Bait Allah di Yudea. Di sana dia mengatakan siapa dia sebenarnya, dan orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi itu tidak percaya dan mau membunuh dia karena mereka bilang dia menyetarakan dirinya dengan Allah, karena dia mengatakan dia ini adalah anak Allah, dan mereka mau melempari dia dengan batu. Ya, dalam kata artinya mereka mau membunuh dia. Ayat 9, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Jadi kata-kata kata-kata Thomas ini, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia," kedengarannya agak sinis ya. Jadi dia merasa bahwa karena dia nggak mengerti apa tujuan Yesus untuk kembali ke Yudea. Tapi di ayat berikutnya
itu akan diterangkan kenapa dia ingin kembali. Oke, jadi sampai di sini saya mau supaya satu hal yang kita perlu renungkan, di ayat kelima tadi saya mau kembali ke sana. Di sana tertulis Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Oke, jadi di sini Tuhan Yesus waktu dengar berita bahwa Lazarus sakit, dia nggak langsung pergi ke sana untuk sembuhkan dia. Padahal tujuan Maria dan Marta memberitahukan hal ini kepada memberikan berita ini supaya Tuhan Yesus itu datang kepada mereka dan menyembuhkan Lazarus, saudara mereka yang sakit. Tetapi di saat Tuhan Yesus mendengar kabar itu, dia justru dengan sengaja tinggal 2 hari. Jadi dia nggak langsung, sedangkan dari tempat di mana Yesus berada untuk ke Yudea itu butuh waktu yang cukup lama karena dia jalan kaki sampai ke sana. Ya, dan di sini jelas bahwa Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu tidak seperti yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Maria dan Marta. Tetapi Yesus itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Bapanya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, apa yang aku lakukan, itu yang aku lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapakku. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tahu tujuan dia datang ke bumi ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Oke, dan di ayat yang ke-14, Lazarus sudah mati. Jadi Tuhan Yesus tadinya bilang, saya mau membangunkan Lazarus dari tidur, maksudnya membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan ayat ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi tujuannya, kenapa Tuhan Yesus itu nggak langsung pergi saat dia menerima berita itu, karena Tuhan mau murid-muridnya ini belajar percaya kepada dia. Karena Yesus itu rencananya adalah, oke, aku tunggu beberapa hari, dan dia tahu bahwa ya Roh Kudus itu, Bapa di surga itu mengatakan, memberitahukan kepada dia bahwa Lazarus sudah mati dan dia sekarang harus pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya itu belajar percaya kepadanya. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang final buat Tuhan Yesus, sesuatu yang mustahil. Untuk membangkitkan orang yang mati dibangkitkan itu bukan sesuatu yang mustahil buat dia. Makanya dia bilang kepada murid-muridnya, ayo sekarang kita pergi, meskipun dia sudah mati kita pergi ke sana. Karena tujuannya adalah dia mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi untuk kita, jadi menurut saya, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini adalah untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mendengar sesuatu berita, jangan kita langsung, oh ini dan itu yang harus kita lakukan. Tetapi kita butuh menunggu, mengambil waktu untuk tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu saat ini yang harus aku lakukan? Apakah aku harus langsung pergi ke sana atau tidak? Ataukah aku harus menunggu? Jadi kita butuh mencari kehendak Tuhan sebelum di saat kita mendengar sesuatu yang membuat kita itu meresahkan. Ya, jadi jangan langsung ambil langkah, ambil keputusan, tetapi kita perlu cari hadirat Tuhan dan tanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu? Apa yang harus aku lakukan pada saat ini? Oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Oke, Tuhan berkati.
Dadah.